gunanya aku baca ayat ini yang ternyata Coba jelaskan. Jadi Kristen diajarkan buang ajar atau berak meniru gaya kucing. Gari-gari tanah. Gari-gari tanah timbul. kata dia Selamatkan. Aku bukan bertanya guna Tuhanmu mati untuk menyelamatkan. Nanti kalau kamu berjawab seperti itu, kalau kamu jawab seperti itu, oke, lari lagi pertanyaanku. Jika Tuhanmu mati untuk menyelamatkan kalian, apakah orang yang menyalibkannya itu selamat? Al-Quran menceritakan sedikit tentang Nabi Zakaria. Nah, identifikasi para ulama dari balik cerita Israiliyat dimasukkan agar menjadi wawasan. Diceritakan kepada kita, oh menurut pendapat Yahudi bagaimana Zakaria tersebut, bagaimana Zakaria menurut pendapat Nasrani, bagaimana pandangan Islam dalam tarikh Islam terhadap Zakaria. Sehingga Al-Quran mencerita singkat, hadis menceritakan lebih luas, tarikh. ajaran cebok itu ajaran nggak penting. Tuhan kau aja mengajarkan orang bagaimana cara supaya menimbun tainya dengan sekop. Itu aja kucing nggak diajarin tahu loh. Ya teman-teman, tema yang diangkat cukup menarik ketika mereka merasakan bahwa di Islam ini banyak pemberitahuan yang nggak penting. Cebok pakai batu, ya pakai batu 3 sisi ataupun sediakan batu 3 biji. Lalu bagaimana kemudian jikalau di kitab mereka sendiri nih ada hal-hal kayak gitu? Justru paling anehnya mereka diajarkan cara berak kayak kucing. Mari kita simak dalam video ini. Biasa aja. Diam saya ngomong nih. Kucing saja tidak perlu diajarkan firman Tuhan berkata padanya, hei kucing, timbun dengan kukumu ya. Ada nggak kucing diajarkan cara menimbun tai? Nggak ada, tapi mereka tahu. Lah ini Tuhan kau ngajarkan cara nimbun tai. Apa caranya? Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil. Dan apabila haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuh kepadamu. Apa gunanya aku baca ayat ini yang ternyata Coba jelaskan. Jadi Kristen diajarkan buang ajar atau berak meniru gaya kucing. Gari-gari tanah. Gari-gari tanah timbul. kata dia, hei, kenapa kau merendahkan ajaran disuruh untuk mencebok pantat? Kau bilang nggak penting, tapi ajaran untuk nimuntai kau bilang penting. Dengar dulu kan. Kucing bisa Dengar dulu. dimuntai. Itu adalah aturan-aturan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Hei, Untuk berarti bangsa ini bukan Israel. firman Tuhan. Ini bukan firman Tuhan. Itulah adalah aturan-aturan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Ini berarti bukan firman Tuhan berarti. Kita baca perikopnya. Iya berarti ini bukan firman Tuhan ini. Kita baca perikopnya dulu. Ini firman Tuhan nggak aku tanya. Di dalam Alkitab itu ada beberapa. Aku ngebayangin kucing ini. Ada beberapa. Devian. Berarti mereka harus menjalankan perintah Tuhan dong. Datang ke pasir, korek-korek tanah, terus beol ya. Siap itu timbun lagi ya. Memang mereka diajarin kayak kucing ya guys ya. Kalau kita memang antisipasi kalau nggak ada air, oke, ganti pakai batu yang 3 sisi, yang punya sisi. Atau yang batunya disediain ada 3. Ya kalau seandainya nggak ada air. Bahkan dalam bab fikih kalau seandainya ada air lebih utamakan. Paling afdalnya apabila batu plus air. Nah itu paling afdalnya teman-teman dalam bab fikih. Apa bedanya aku denganmu? Apa bedanya Mika denganmu, Devian? Tahu nggak bedanya apa? Bedanya apa? Aku dan Mika tidak mau sombong. Kalau nggak tahu kami nggak jawab. Kalau kami nggak pernah baca ayatnya, kami nggak berani jawab loh, Devian. Itu aturan. Aku lagi ngomong sama kau. Beda kita apa? Silakan. Bedanya aku Mika, aku dan Mika ini adalah orang. Kalau nggak tahu tentang ayat, kami nggak berani ngomong loh. Karena dalam Al-Quran, dalam hadis, barang siapa yang mentafsirkan kitab suci dengan akalnya sendiri itu masuk neraka. Maka aku dan Mika ini diikat oleh ajaran, kami tidak boleh sembarangan menjelaskan ayat. Karena kami orang yang bukan mufasir, tapi kami orang yang belajar. Maksudnya apa? Kami kalau menjelaskan itu kami kutip perkataan ulama kami. Itu kami. Kau apa? Kau baru tengok ayatnya udah bisa kau jelaskan. Padahal kau baru tengok ayat itu. Tadi kau bilang mana ayat? Mana sekop? Ya, Bayangkan
Baru tengok ayatnya, tiba-tiba kau sudah bisa menjelaskan ayat itu tanpa kau pelajari dan kau baca. Hebat kan itu? Nah, itu karena itu aturan-aturan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Iya, itulah aku bilang perbedaan kita adalah apa? Kami nggak sok tahu. Karena mungkin kami nggak pernah ngaku-ngaku punya roh Tuhan dalam diri kami. Inilah efek samping, diam dulu. Efek samping mengaku punya roh Tuhan dalam diri kalian. Belum pernah kalian baca ayat itu, kalian bisa jelaskan teman-teman. Itu adalah aturan, Kak. Iya, pertanyaanku memang Taurat itu aturan buat Bani Israel. Pertanyaanku adalah, itu ulangan itu firman Tuhan bukan? Kak, ada beberapa dalam kitab. Yang saya tanya adalah, ulangan 23, 13 ini adalah, Saya mau jelaskan. silakan. Begitu udah malu, udah bukan firman Tuhan nih. Begitu ke gap dalam kitabnya ada yang ngajarin beol kayak kucing korek-korek tanah, udah bukan firman Tuhan nih. Padahal jelas itu firman Tuhan. Ayo lo, gimana lo? Bisa kau menjelaskan ini walaupun kau baru baca ayatnya ya? Dalam kitab Ulangan. Nggak gitu, saya tanya lagi nih. Aturan-aturan. Kau kan baru baca ayat ini. Tadi kau kan nggak percaya ada ayatnya. Mana sekup, mana sekup. Kan kau baru tengok ayat ini. Bisa kau menjelaskan walaupun kau baru baca ayat ini? Ya, itu aturan. Iya, Taurat itu apa artinya? Taurat itu kan aturan memang. Iya. Terus ini firman Tuhan bukan? Aturan dari Tuhan bukan ini? Itu bukan aturan dari Tuhan, itu aturan dari untuk umat Israel di saat itu. Ternyata kitab suci mereka isinya tidak semua aturan Tuhan, kawan-kawan. Walah. Udah, kita tinggalkan tentang persekupan ya, karena mutar-mutar ya. Ya cukup ya, Devian, kita tinggalkan itu tentang persekupan. Aku mau melari tentang pernyataanmu tadi. Kamu mengatakan kamu waras. Boleh ku tes kewarasanmu? Boleh, silakan. Oke. Kamu memuliakan Yesus atau menghinakan Yesus? Memuliakan. Mana yang lebih mulia? Lahir di kandang binatang atau di bawah pohon kurma yang rindang dan bersih dan teduh? Untuk memuliakan Tuhan tuh tidak seperti begitu, Kak. Mbak. Nanti apa ini? Ma aja kau panggil mama aja, dia nggak apa-apa. Panggil aja ku mama. Jadi, kalau Yesus lahir di kandang Bethlehem itu adalah suatu kemuliaan untuk Iya, enggak. Aku bertanya. Mulia lahir di kandang. Gini loh, ya, iya. Devian, aku bertanya. Fokus dengan jawab pertanyaanku. Mana yang mulia, yang lebih mulia? Lahir di kandang hewan atau kandang binatang, atau di bawah pohon kurma yang teduh dan bersih? Coba gunakan kognitifmu, akalmu dulu. Kalau dari ajaran kitab kami, tidak Bukan, jangan merujuk dulu ke ajaran kitabmu. Aku mentes kewarasanmu. Mana yang lebih mulia? Jangan merujuk kepada Bibelmu dulu. Mana yang lebih mulia? Lahir di kandang hewan atau di bawah pohon kurma yang rindang dan bersih? tidak ada yang mulia. Berarti Yesus tidak lahir di tempat mulia ya? Berarti nggak mulia. Ya, berarti Yesus tidak lahir di tempat yang mulia. Nah, cocok juga pertanyaannya teman-teman. Karena dalam ranah debat lintas agama, ini mereka ini menolak kalau Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Dan mereka membangga-banggakan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Aduh, entar domba, aduh. Itu Ada pertanyaan yang mulia Mika. Oke. Yesus itu nggak mulia Mika. Tante Mika. Itu pertanyaan yang menjebak. Tidak boleh ada pertanyaan seperti itu. Memang di Kristen itu menjebak semua. Kalian dijebak dengan Bibel kalian. Yang menjebak kalian adalah dogma dan doktrin pengajaran kalian sendiri. Kenapa? Tidak ada di dalam Kristen yang malu akan hal-hal seperti itu. Itu adalah historis Tuhan. Iya, kan kamu bilang bahwa pertanyaanku menjebak. Berarti secara tidak langsung kamu mengatakan pengajaran di dalam Kristen itu adalah jebakan. Paham nggak? Dengar Ya. begini, Kak. Oke. Tentang masalah lahirnya di mana tidak ada persoalan. Oke. Aku ganti pertanyaanmu. Ajarannya. Aku ganti Ya, pertanyaannya, ya. silakan. Oke. Mana yang lebih mulia? Tuhan yang pernah mati atau Tuhan yang tidak pernah mati sama sekali? Bang, lebih baik begini. Tuhan yang kita sembah Allah itu, kita tidak ada yang tahu. Yang aku tanyakan, gunakan akal. Itu makanya kamu belum pantas kamu mengatakan kamu waras. Kenapa? Satu pertanyaan saja harus kamu terangkan dari ujung bumi sampai ujung langit.
kalau kamu bertanya kepada saya akan spontan menjawab. Yang lebih mulia ini, itu ciri-ciri orang yang waras tanpa menjawab dengan plan. Pokok dari pertanyaanku, mana yang lebih mulia? Tuhan yang mati atau Tuhan yang tidak pernah mati sama sekali? Tuhan kami mati untuk menyelamatkan. Aku bukan bertanya guna Tuhanmu mati untuk menyelamatkan. Nanti kalau kamu berjawab seperti itu, kalau kamu jawab seperti itu, oke, lari lagi pertanyaanku. Ketika Tuhanmu mati untuk menyelamatkan kalian, apakah orang yang menyalibkannya itu selamat? Ya harus selamat dong, masa nggak selamat? Orang dia menebus dosa manusia, bukan Kristen doang. Kalau dia menebus dosa manusia, mau agama manapun ya ditebus lah. Termasuk orang yang tucuk lambungnya, yang ngeludahin, yang nampar, yang jitak, semua harus selamat. Orang misinya tebus dosa manusia, gimana tuh? Maksudnya bagaimana? Ketika Yesus mati untuk menyelamatkan kalian, dan penyebab Yesus mati adalah tentara Romawi, Yudas dan imam-imam yang menyalibkan dia. Apakah yang menyalibkan itu selamat? Siapa yang berdosa pasti tidak akan selamat. Ya berarti tidak, matinya Yesus tidak ada yang selamat. Maksudnya? Berarti ada ketika matinya Yesus membuat orang tidak selamat. Iya. Orang-orang Ini cocok, udah. Berarti benar. Orang-orang yang percaya kepadanya bahwa dia adalah Mesias. Kan kamu bilang matinya Yesus menyelamatkan manusia. Ternyata ada. Ketika Yesus mati ada yang tidak selamat. Iya. Ya iya udah. Pada saat itu mereka masih pakai aturan yang lama tentang apa, hukum Taurat. Bukan itu. Sekarang kembali ke pokok pertanyaanku tadi ya. Nanti bisa dari sana, nanti banyak pertanyaanku yang membuat nanti Kristen-Kristen yang di bawah gemetaran lututnya. Jadi tolong dulu satu pertanyaanku aja kamu jawab. Mana yang lebih? Coba gunakan akal rasionalmu sebagai manusia. Jangan kamu gunakan doktrin dan dogma dulu. Ini aku bertanya samamu. Kamu baik orangnya, baik orangnya Devian ya. Aku bertanya. Jatuh cinta kok sama dia. Jatuh cinta. Ya. Satu pertanyaanku saja. Mana yang lebih mulia? Anjing yang mati atau anjing yang tidak mati? Anjing yang mati dan anjing yang tidak mati, lebih mulia mana? Ya. Lebih mulia yang tidak mati. Nah, kenapa aku bertanya kepadamu tentang ketuhananmu, kamu tidak bisa menjawab? Kenapa aku tanyakan anjing, kamu langsung kering? Sebentar Kak, begini. Tuhan kami mati, tetapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Itu yang membuat Bukan kami bangga. itu yang Itu yang kutanyakan. membuat kami bangga. Bukan penyebabnya yang kutanyakan. Keren juga pertanyaan dari apologet Tante Mika, nama akunnya ya. Keren juga pertanyaannya. Mana lebih mulia, anjing mati atau tidak mati? Kepada anjingnya dia bisa jawab yang nggak mati ya. Anjing yang nggak mati. Kalau kepada anjing mati ya mereka akan mengatakan ya nggak mulia lah, orang dia jadi bangke. Nah kenapa nggak bisa memusatkan pikiran itu kepada Tuhan untuk menunjukkan Tuhan pencipta kematian yang nggak boleh mati. Lalu kenapa dalam beriman mereka teman-teman bisa mengimani Tuhan itu mati? Jadi menunjukkan mengimani sesuatu definisi Tuhan yang rusak gitu. Makanya kalau kubawakan ke hewan, kamu langsung paham apa memang otak-otak hewan kalian. Beda Kak. Beda antara hewan dan Allah yang kekal. Iya, kenapa langsung ke hewan kamu langsung nyangkut? Ketika ke Tuhan kamu langsung pelin-pelan, nggak bisa jawab. Karena benda mati. Hah? Karena hewan Benda mati. Hewan benda mati. Aduh, intinya hewan. Siapa yang ninja, Dek? Nah, intinya hewan itu dia pasti akan mati. Iya, makanya. Semuanya akan Oke, mati. intinya hewan itu pasti akan mati, betul. Apakah kamu bisa mengatakan intinya Tuhan itu pasti akan mati? Tidak, Tuhan itu Tidak, kekal. kenapa Yesus mati? Tuhan mati itu untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kalian. Dari apa dia menyelamatkan kalian? Begini Kak, perjanjian sebelum Yesus datang ke dunia ini, Tuhan sudah menghukum Adam dan Hawa.
Oke, aku bertanya sama Devi. Aku udah tahu itu. Yang selalunya menjebak mereka dalam video tersebut kalian bisa lihat ya. Bahwa yang kejebak ke mereka itu selalu upah dosa adalah maut. Dosa, kesalahan. Upah dosa ataupun upah kesalahan, minta maaf. Sejak kapan upah dosa adalah maut? Gimana cara mencernanya? Banyak orang yang buat dosa belum mati. Nah, tapi mereka ditanam doktrin ini upah dosa adalah maut. Untuk, ya teman-teman ya, mensukseskan bahwa kematian Yesus itu menebus dosa. Menebus segala maut. Sejak kapan upah dosa maut? Upah dosa itu minta maaf. Makanya di dalam Islam konsepnya dikenal dengan konsep maghfirah. Keampunan. Hukum dari dosa mereka adalah kematian. Oke. Dan Yesus datang untuk menyelamatkan kita yang akan mati, bangkit dan seperti Yesus. Di mana perkataan Yesus, aku akan mati untuk menebus dosa kalian, menyelamatkan kalian? Ada di dalam Alkitab. Di mana? Kalau untuk itu saya tidak tahu. Untuk sekarang ya. Hebat kali loh si Devianio. Tadi dia belum pernah baca ayat, dia bisa jelaskan. Tiba-tiba dia sampaikan ayat, tapi dia nggak tahu ayatnya di mana. saya naik. Karena saya naik, saya tidak persiapan. Asli kau, salut aku serius. Serius deh, asli memang hebat kalian, emang punya roh Tuhan kalian serius. Baru Bisa baca bernubuat ayat ya ini ya. Iya. Bisa bernubuat ya. Ayat belum tahu dia udah tahu penjelasannya. Paten. Ada ayatnya kayak begini, ada ayatnya, tapi untuk sekarang saya memang tidak tahu karena saya tidak ada persiapan. Oke, Kita membuka Devian. ayat. Oke, Devian. Pokoknya gini Devian ya. Ya, aku ngucapin terima kasih kepada kamu. Biarlah penonton yang menilai ya atas jawaban. Masalah kami menerima dan apabila ada kata-kataku yang menyakiti perasaanmu atau menyinggungmu, Jatuh cinta kah sama dia ya? Ya jatuh cinta aku pengen dia ganteng ini. Iya benar. Nah, kita lanjut di Devian. Kamu mengatakan dari tadi bahwa Yesus mati untuk. Apakah kematian Yesus ini keinginan Yesus? Nah, keren juga teman-teman pertanyaan. Apakah matinya Yesus keinginan Yesus? Otomatis jawabannya harus ingin. Kenapa? Kalau memang ini nubuatannya, tebus dosa memang harus dengan kematiannya. Maka kematiannya harus sakral. Bukan direncanakan bunuh, bukan dipaksa-paksa bunuh, bukan diarah-arah warga untuk dibunuh. Otomatis dia akan mengatakan, menyerahkan diri. Ya udah, aku harus mati ya. Bye teman-teman. Bukan dipaksa-paksa, digerek-gerek hingga kemudian ditelanjangin dan dihinakan seperti itu. Seharusnya kalau memang nubuatan, misalnya kalian nih udah tertakdir jadi Yesus nih, nebus dosa. Pastinya kalian datang, ya udah selesai ya nubuatanku ya teman-teman. Ya jangan bersedih, nanti suatu saat kita ketemu di kerajaan surga. Aku pamit ya, dah, gitu. Oke, ini enggak. Matius 26 ayat 3 direncanain oleh Yahudi. Belum lagi iblisnya mensukseskan penyaliban tersebut dengan merasuki Yudas. Untuk menunjukkan apa? Ada rekayasa cerita di sini. Kematian Yesus, keinginan Yesus atau tidak? Ya. Jadi itu sudah dirancangkan oleh Allah. Yesus tidak dia akan mati. Oke, Yesus tahu dia akan mati. Berarti bunuh diri gitu. Tidak. Ketika dia ingin dibunuh. Karena sayangnya kepada Udah pernah dia kabur, Mika. Karena sayangnya kepada Udah pernah umat dia manusia yang Iya, berdosa. kabur dia. Enggak, dia udah pernah kabur kok sekali. Waktu dia mau dilempar batu kabur dia. Tapi yang ini Iya, dia kena bersembunyi. cium. Enggak, dia nggak bisa kabur lagi karena kena cium. Kena cium. Kalau yang kabur Dengar bukan- Devian, bukan kabur, bentar Kak. Devian. Dia kan pernah dikejar pakai batu, terus dia menghilang dan kabur. Bisa, Iya, dia tembus itu hilang, dindingannya bukan bisa. kabur. Nah, ketika terakhir ini dia nggak bisa kabur lagi, soalnya dia udah kena cium Yudas, nggak bisa Tidak. lagi kabur. Kalau seandainya Tuhan itu bisa, Yesus itu bisa, Iya, tapi kan dia nggak bisa kabur setelah dicium Yudas kan? Yesus bisa lakukan apa saja kan? Iya, dia kan tidak bisa kabur setelah dicium Yudas kan, Dek? Tidak, karena itu sudah dinubuatkan. Iya, tapi kan setelah dia itu kan ketangkap gara-gara dicium Yudas kan?
Sebelum itu sudah Sebelum- dibuatkan. Enggak, sebelum dicium Yudas waktu dia mau dilempar pakai batu dia hilang. Karena dia Tuhan, dia bisa tembus-tembus dinding. Tapi ketika dia udah dicium Yudas hilang itunya Karena sudah nggak sanggup dibuatkan lagi. ya. Ilmunya hilang ya. lagi. Biasa Oke. kalau untuk Yesus itu semuanya Lanjut. bisa. Orang yang Oke, mati aja bisa oke, dibangkitkan. oke, aku terima ya jawaban. Aku bertanya sama Modifian. Kayaknya kau jatuh cinta sama dia ya Mika. Ya dia bagus, apa enak orangnya, asik ya. Besok naik lagi ya Kak, ya di sini. Enak, enak maksudnya. Ya. Jadi aku bertanya sama Modifian. Ya. Yesus menebus kalian dosa kalian dengan cara mati. Apakah tidak ada cara lain selain mati? Tidak, karena dosa ialah hakikatnya adalah mati. Dosa. Berarti Yesus terikat dengan takdir. Tiap hari ya, teman-teman. Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah maut. Nangkem gak kalian? Gimana dosa itu adalah maut? Begitu banyak orang yang melakukan dosa. Contoh ya, pada era Yahudi sebelum Yesus datang, bikin dosa nggak mati. Adam melakukan kesalahan, nggak mati. Kita sekarang setelahnya bikin dosa, nggak mati. Upah dosa adalah maut. Untuk menunjukkan ini doktrinal yang mengekang otak untuk menubuatkan sesuatu yang nggak masuk otak. Karena kalau dalam Islam jelas konsepnya adalah maghfirah. Upah dosa adalah minta ampun. Upah dosa adalah ampunan. Selesai. Masuk otak. Itulah kenapa kita bertahan di Islam. Karena Islamlah ajaran yang selalu nimbang dan balance dengan otak kita. Yesus bukan terikat dengan takdir, tapi Yesus memutuskan takdir. Apakah Yesus bisa menghindari takdir kematian? Kalau untuk Yesus bisa saja, tetapi Kenapa dia nggak lari dari kematian? karena dia menyayangi umat manusia yang berdosa, maka Berarti dia dia- mengorbankan Berarti dirinya. dia karena menyayangi umatnya yang berdosa dia bunuh diri. Tidak bunuh diri, dia menyerahkan. Ketika kamu menyerahkan nyawamu kepada orang, bunuh diri apa tidak? Tidak, karena dia Tidak. pada hari yang ketiga dia bangkit, Pak. Kecuali Oke, dia oke, tidak bangkit. oke. Ini merujuk kepada hari yang ketiga. Ya. Setelah dia mati 3 hari baru dia bangkit. Ngapain dia selama 3 hari itu? Mengalahkan iblis kan? Berantem dia dengan iblis. Tidak, puasanya. Jadi butuh waktu 3 hari Tuhan melawan iblis. Tidak. Berapa? Hah? Itu sudah dibuatkan, Kak. Iya, butuh. Kenapa? Butuh berarti termasuk berat melawan iblis. Butuh waktu 3 hari. Tidak berat. Kenapa? Kenapa kok bisa sampai 3 hari? Apa ngobrol-ngobrol dulu sama iblis? Karena sudah dibuatkan. Hmm? Jadi, gini, oke. Ketika dia bisa mengalahkan iblis waktu 1 jam, karena dia telah bisa, ketika dia bisa mengalahkan iblis 1 jam, tapi karena dia dibuatkan 3 hari, maka dia nongkrong, duduk-duduk di dalam kerja di neraka itu. Tidak, Kak. Terus ngapain dia? Tubuhnya begini, Kak. Tubuhnya saja, tubuh manusia itu kan gini, Tuhan datang ke dunia itu. Aku gak kepikiran loh Mika. Hei, Mika, Kamu seperti begini, dia Kak. kan mengalahkan iblis juga. Dia kan mengalahkan iblis. Benar juga loh katamu Mika. Kan dia ke alam maut mengalahkan iblis. Pertanyaanku, iya juga ya kamu jual 3 hari ya dia. Sebentar. Sedangkan orang bertinju di ring, ya nggak nyampe setengah jam itu udah 12 ronde loh. Masa Sudah Tuhan dibuatkan. bisa butuh waktu 3 hari? Gitu loh. Ini makanya cerna loh Devian. Pertanyaanku tuh dicerna. Karena apa? Kamu itu adalah anak manusia. Kamu bukan hewan. Kamu bukan domba. Hilangkan doktrin dan dogma itu yang telah dibuat oleh pendetamu. Gini loh, Devian ya. Doktrin dan dogma ini diibaratkan hipnoterapi. Perkataan yang berulang-ulang yang akan dimasukkan ke dalam alam bawah sadar kalian, dan kalian itu akan manuk-manuk dan ikut-ikut aja karena kalian udah bukan manuk. tersugesti. Oh tidak, Manut, kalau manut. saya tidak. Manut-manut. Ya. Kalau tidak, untuk Nah, saya itu. tidak. Saya Ya. memahami. Ya, aku jujur, ya, kamu memahami itu, kamu paham. Ya, mudah-mudahan ya. Kamu masih muda, semoga kamu dan Saya keluargamu paham. sehat-sehat selalu ya, Devian ya. Begini, Saya Kak. suka. Ilustrasi saya.
Dan biarpun tidak ada agama di dunia ini, saya akan mengikuti orang yang benar-benar melakukan kebaikan. Yesus saja berkata, jangan kau katakan aku baik, hanya yang baik hanya satu, Perumpamaan. Bapa doang. Saya Hah? sangat mengerti perumpamaan. Oh, jadi semua ayatnya perumpamaan, Mika. Ya, Tanpa nah kita, perumpamaan saya dapat mengerti. nah kita merujuk tentang Yesus mengalahkan iblis membutuhkan waktu 3 hari. Ya, ini belum kelar. Ya, Itu karena sudah dinubuatkan. ini dibuatkan. Jadi kalau secara logikamu butuh berapa waktu iblis melawan Tuhan? Kenapa? Kalau secara Mika, aku perbaiki. Bukan. Berapa lama waktu dibutuhkan untuk Tuhan mengalahkan iblis? Itu kau salah, Mika. Iya, betul. Ya teman-teman, dikit-dikit perumpamaan. Dikit-dikit perumpamaan. Dikit-dikit perumpamaan. Gini, mereka tuh nggak dididik gini. Kalian pernah sekolah SMP nggak sih? Ya, dimana guru dulu pas mengajarin, nah ilmu perumpamaan ataupun ilmu sastrawi, ya, itu punya konsekuensi, nggak sembarangan. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Kalau saya bilang, aku tadi pagi melihat matahari ini, teman-teman. Kalau aku bilang, aku tadi pagi melihat matahari, ini beneran mataharinya. Tapi kalau aku bilang, aku tadi pagi melihat matahari, lipstiknya merah, dan senyumannya manis. Nah, ini baru kita tahu. Kalau matahari yang kita maksud, bukanlah matahari yang sebenarnya, tapi seseorang yang kita umpamakan layaknya matahari. Nah, dan perumpamaan itu juga harus balance. Kayak orang kita bilang, aku tadi main bola bersama kambing. Kenapa? Balance-nya maksudnya apa? Ada maksud daripada perumpamaan. Balance. Kambing, kenapa? Karena dia jarang mandi. Kenapa? Karena dia bau. Gitu. Itu balance. Nggak bisa sembarangan. Tapi kalau kita melihat Kristen dengan segala perumpamaan Alkitab, asal udah nggak tahu perumpamaan. Asal udah nggak tahu perumpamaan. Kalau kita tanya, emang ilmu perumpamaannya apa? Mabuk nanti. Karena perumpamaan itu nggak boleh sembarangan. Dan pemilihan kata terhadap umpama, ini punya target dan punya maksud, teman-teman. Misalnya nih, ketika Yesus mengatakan waspadalah terhadap penyesat yang menyamar layaknya serigala padahal yang menyamar layaknya domba padahal serigala yang buas. Oke, coba kalian perhatikan. Ada kata-kata serigala. Kenapa Yesus memilih serigala? Dan kenapa menyamar? Dan kenapa ada domba? Nah, ini perumpamaan yang saling berikat. Di mana ada domba yang digembala Yesus dan serigala tersebut menjadi domba. Sehingga kemudian domba nggak sadar di dalam kawanan mereka ada serigala yang merenggut mereka satu persatu. Artinya harus kita identifikasi perumpamaan yang Yesus sampaikan bahwa adanya nanti yang menyamar, mengatakan mengikut Kristus, mengikut Yesus, berpura-pura bertobat, akan tetapi membatalkan bahkan menghancurkan setiap ajaran yang pernah diajarkan. Yaitu ketika Yesus mengajarkan menyembah hanya satu-satu Tuhan, nanti dirinya disuruh sembah. Ketika Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat terus berlaku selama langit dan bumi ada, nanti dibatalin hukum Taurat. Nah, itu harus diidentifikasi. Menurut kalian siapa? Coba di kolom komentar. Saya pengen tahu siapa menurut kalian yang serigala berpura-pura beriman, berpura-pura jadi domba agar domba tidak sadar bahwa ini serigala buas banget, ingin memangsa sesuatu, ingin merusak hukum satu persatu. Ayo, saya tunggu di kolom komentar. Nah, di dalam 2 Samuel 24 nomor 1, bangkit pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia mengasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. 2 Samuel yang bangkit adalah murka Tuhan. 1 Tawarik 21 nomor 1, iblis bangkit melawan orang Israel dan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Yang benar yang mana, Dixon? Coba ulang, Kak. Sorry. Oke, kuulang ya. Di dalam 2 Samuel 24 nomor 1, yang mengajak Daud untuk melawan orang Israel adalah Tuhan. Tetapi di 1 Tawarik yang mengajak Daud untuk melawan orang Israel adalah iblis. Mana yang benar? Aduh, bingung. Aduh, bingung. Nah, gini deh, ya. Kamu mengetahui tentang Tuhan kepada kitab sucimu.
Tetapi kitab sucimu saja tidak bisa membedakan mana yang Tuhan, mana yang iblis. Apakah pantas kamu berpedoman kepada yang salah? Aku masih banyak, ada sekitar 1000 data yang udah kusiapkan tentang isi Bible kalian yang kontradiksi, kontrasepsi, dan kontramisasi. Ya. Nah, aku pertanyakan, gimana penilaianmu ketika Bibelmu sendiri tidak bisa membedakan mana yang Tuhan, mana yang iblis? Nana orang Mika, kau pun Tapi bagus Dixon. Tapi maunya begini kak. Nah, Kita kalau belakang lagi. itu lebih ke sejarah dulu. Saya kurang paham kalau soal itu. Oke, berarti Masuk, apa yang Mika. kamu paham, Dek? Mika, ini aku masuk Mika, ini kau masuk. Oke, silakan Uni. Dixon, izin, pernah sekolah teologi nggak, Dek? Tidak kak itu. Nah, ini teman-teman, ini argumentasi yang sangat tepat dan akurat. Karena kalau kita berbicara tentang siapa saja yang bangkit dari kubur, ada Yesus dan iblis. Nah, sedangkan Yesus sendiri mengatakan kepada orang Niniwe yang mereka meminta kesaksian kepada Yesus, "Woi, kalau kau memang utusan, coba kasih kami satu petanda." Nah, karena mereka mau percaya ke Tuhan kalau Yesus mau melakukan mujizat. Tapi Yesus bilang ke mereka, apa yang Yesus katakan teman-teman? Kepada angkatan jahat ini, berarti mereka ya, angkatan jahat ya. Tidak akan kuberikan satu tanda. Jadi Yesus mewartakan, nanti akan ada tanda untuk kau menandakan angkatan jahat. Siapa? Yang mendapati tanda Yunus. Kata Yesus. Artinya, orang yang bisa kamu bedakan bahwa dia adalah seseorang angkatan jahat, dari nanti dia mendapati tanda Yunus. Apa tanda Yunus? 3 hari Yunus dalam perut ikan, demikianlah anak manusia di dalam perut bumi. Menjadi petanda kepada angkatan jahat. Untuk menunjukkan Yesus bercerita ini bukan dia yang akan bangkit. Tapi dengan adanya kebangkitan ini disaksikan langsung oleh angkatan jahat. Jadi Yesus mengatakan, hati-hati jangan sampai kau tertipu. Kesimpulannya, Yesus mau bilang ada yang bangkit di hari ketiga sebagai petanda, sebagai petanda untuk angkatan jahat, teman-teman. Berarti sekarang mereka siapa yang percaya kebangkitan? Yang angkatan jahat dong. Pernah baca Bible secara mendalam atau sering baca Bible nggak? Kalau baca secara mendalam tidak kak. Tapi kalau baca-baca begitu saya baca. Oke. Atau kalau di Bible itu banyak ayat kontradiksinya, tahu? Salah satunya yang ditunjukkan Mika tadi, tahu? Tidak kak, tidak. Tidak tahu. Oke. Apa alasan kitabnya Dixon itu bisa dikatakan kitab suci, Dek? Karena kenapa Uni bertanya begitu ya? Kalau seandainya tidak ada alasan kitab adik dikatakan suci, maka kitab adik sama dengan buku karangan manusia. Paham? Maka kalau kita mengatakan kitab ini suci, harus ada alasannya. Kalau Al-Quran ditanya, saya bisa jawab. Contoh, Al-Quran bisa dikatakan suci karena semuanya kitab suci itu isinya firman Tuhan, tidak ada karangan manusia dan tidak ada kontradiksinya. Terpelihara, terjaga, dan bisa dihafal oleh seluruh manusia yang beragama Islam kalau mereka mau. Faktanya memang banyak penghafalnya. Nah, Bible ini kan penulisnya tidak jelas, yang mengkanon juga tidak jelas, kapan ditulis juga tidak jelas, latar belakang penulisan tidak jelas. Tapi diklaim penulisnya adalah Matius, Markus, Lukas. Tapi itu ditolak sama orang Katolik sendiri. Katolik mengatakan bahwa penulisnya adalah orang tidak jelas. Maka alasan utama kenapa Bible dikatakan suci apa, Dek? Kalau saya pribadi kak, ini alasan itu dikatakan suci ya karena dia punya ajaran dari perjanjian baru ya kak. Kalau ajaran Yesus itu tidak ada yang namanya ajaran Yesus itu semua begitu menurut saya. Bagaimana ajarannya baik? Ajarannya baik gitu. Oke. Coba tunjukkan satu saja di kitab Anda ajaran yang baik, relevan untuk diterapkan sekarang, tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan hati nurani, sejalan dengan naluri manusia. Coba satu saja. Coba ayat apa itu? Ajaran mana itu? Ya, Yang bisa ajaran diterapkan loh ya. yang bisa diterapkan ya menurut Ya. saya itu apa? Kasihilah musuhmu, itu salah satu. Oke, itu ajaran yang bisa diterapkan. Ya menurut saya kalau Oke. orang beriman ya itu bisa diterapkan. Oke. Berarti orang Kristen itu harus mengasihi musuh. Ya itu kalau yang Kalau benar- ada penjajah ke negara kita, kamu kasihi.
Ya kalau secara itu ya harusnya dikasih berdoa supaya biar Tuhan yang Oh, bertindak. jadi kalau ada penjajah ke sini kamu cuma berdoa aja, nggak ikut perang dengan kami umat Islam? Karena Tuhan kami Yesus Iya, 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 iya. mengajarkan untuk berperang. Begitu. Waktu Ukraina diserang sama Rusia, Tuhanmu nggak bantuin itu. Jadi salah orang Ukraina melawan Rusia ketika mereka diperangi ya? Oh, iya, iya, iya. Maksudnya begini Kak, kalau Tuhan kami yang Yesus tidak pernah mengajarkan untuk berperang begitu. Kak. Siapa Jadi, bilang? Kalau saya bisa buktikan dia pernah ikut perang gimana? coba Kak. Oke. Abang minta tolong abang Devian untuk bantu jawab karena saya sebenarnya tidak terlalu Oke. Jangan menjawab. Cukup saya kasih informasi saja. Tidak usah menjawab, saya kasih data. Tuhan kamu itu pernah perang. Mohon maaf ya, mungkin mengecewakan ini. Mungkin selama ini kayaknya Yesus ini gambarannya baik banget ya. Tapi dia pernah berperang, Dek. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Di Keluaran pasal 14. Pertanyaannya ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak atau Tuhan Roh Kudus, Dek? Agak sulit ya. Kalau Iya, di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 14 di sini dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Katanya kan Tuhannya nggak ngajarin perang. Nah, pertanyaannya adalah Tuhan yang berperang ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak atau Tuhan Roh Kudus? maksudnya Oke. begini ayat itu Kak. Ya, gimana? Baru baca ayat itu deh atau sudah lama baca ayat itu? Baru Kak, tapi saya bisa Tapi sudah bisa menjelaskan. Memang orang Kristen hebat-hebat ya, saudaraku ya. Saya acungi jempol. Saudara Kristen kita ini luar biasa. Baru baca ayat saja mereka sudah bisa menjelaskan. Beda dengan kita. Kita kalau nggak belajar kita nggak bisa jelasin. Oke, lanjut. Kenapa? Gimana itu? kan, kita tidak suruh dihafal tuh Kak itu. Iya, tapi baru lihat ayat itu ya, Dek ya. Tapi udah bisa menjelaskan ya. Besarkan aku nih. Oke, siap Mika. Oke, lanjut Dek. Tadi mau Itulah teman-teman ya. Seharusnya dengan ada apologetika lintas agama ini, jangan rugi mereka bayar perpuluhan. Coba Bapak Pendeta itu punya tugas. Apa tugasnya? Baca Bible dari perjanjian lama sampai selesai. Berarti tema hari ini Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 1 ayat 6 gitu. Sampai selesai. Rusak. Pasti rusak. Pasti hancur. Hancur guys, hancur. Pasti. menjelaskan, coba jelaskan. Ya, maksud berperang itu sebenarnya bukan perang secara contoh kita manusia harus berperang. Coba kamu baca itu datanya yang tertulis itu. Yang keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang menunjukkan semangatnya untuk Jadi begini Kak, Tuhan berperang maksudnya bukan berperang seperti manusia yang harus bawa pedang atau apa begitu untuk apa begitu Kak. Tapi dia teriak loh, itu menengking, dia memekik dia. Au, kata dia. Tuhan berperang dengan caranya sendiri. Oh, jadi dengan cara berteriak, memekik, bertepik sorak. Tuhan punya cara sendiri yang kita tidak tahu maksudnya begitu Kak. Ya itu dikatakan Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang berperang yang membangkitkan semangatnya. Dia meniru orang loh. Bukan orang meniru Tuhan. Tuhan meniru orang. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang berperang. Seperti orang berperang. Dia meniru orang berperang. Dan yang ininya lagi dia bertempi. Bertempi sorak. Dia memekik. Gitu. Terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Gimana Dek? Dixon. Jadi inilah kenapa kami bertanya, kenapa kalian masih menjadikan kitab itu sebagai panduan, sementara kalau di Al-Quran itu adalah Al-Quran itu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bukan penyesat.
Ya, kalau penyesat itu adalah kita baca kitab itu kita makin bingung. Kalau petunjuk itu kita baca kita tercerahkan. Wah, makin iya ya. Wah, iya ya. Kita baca Al-Qur'an, yang kita ingat adalah kenapa ya ternyata gunung itu adalah pasaknya. Kita pengen jadi arkeolog. Kita baca Al-Quran, ternyata bumi beredar pada sumbunya. Artinya kita banyak wawasan baca Al-Quran. Tapi kalau baca Bible, kita dapat wawasan Tuhan bisa bertempik. Oh gitu. Jadi bingung kita jadinya ya. Maka bagaimana mau dikatakan kalau itu kitab suci ya. Silakan, Mika, ada tamu baru. Ya. Kadang ada gap yang nggak nyambung ya. Karena dalam perjanjian lama kan Yesus nggak ada. Nah ini kalau kita berbicara Tuhan datang berperang, berteriak, ini gimana ceritanya? Terus dalam wujud apa? Atau itu hanya sebuah perumpamaan? Saking tidak ada rumusan ataupun metode yang dapat kita pecahkan dari kitab mereka teman-teman. Sehingga kalau aku nih jadi mereka tuh pasti pusing banget gitu. Ini Bapak di perjanjian lama kan nampak. Ini dengan segala umpama-umpama yang seperti ini maksudnya apa gitu. Nggak bisa kalau mereka kan seenaknya. Udahlah imani aja. Ujung-ujungnya apa? Alah perumpamaan aja. Sedangkan beberapa sastra dalam ilmu bahasa manapun itu mengajarkan perumpamaan. Kita ada metafora, ada personifikasi, ada majas ironi, ada hiperbola. Dalam bahasa Arab ada balaghah, ada badi, ada ma'ani. Dalam bayan ada pembagian, ada tasbih. Apa tasbih? Penyerupaan. Dalam tasbih wajib ada syarat apa? Wajib syarat ada musyabbah, musyabbah bih, ada tasbih. Selanjutnya masuk perumpamaan yang berupa peminjaman lafal. Apa namanya? Isti'arah. Syaratnya apa? Harus berlaku tasbih pada satu kata yang diisti'arahkan. Syarat daripada isti'arah apa? Harus ada karinah mani'ah, indikasi penegah. Untuk menunjukkan apa? Ketika kita tidak paham terhadap Al-Quran, nggak bisa kita itu semena-mena mengatakan ini perumpamaan. Nggak bisa. Jadi Al-Quran ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Al-Quran itu mengalahkan setiap kitab suci yang disebut kitab suci. Dari segi apa? Dari segi kuncinya. Dari segi keterjagaannya. Baik berupa makna, baik berupa matan. Penjagaan makna bagaimana? Penjagaan matan bagaimana? Oke. Mulai daripada era Rasulullah sudah dihafalkan, bahkan sampai sekarang setiap di Masjidil Haram itu pada bulan Ramadan itu divalidasi 30 juz. Di mana ada imam yang sholat membaca 30 juz, semalam 1 juz, di belakangnya ada para hafid yang menyimak bacaan imam. Bagaimana mungkin akan diselewengkan? Kecuali seluruh Masjidil Haram sepakat untuk membaca asal-asalan. Nah, baru terubah Al-Quran. Tapi rata-rata yang ada di Masjidil Haram teman-teman adalah orang-orang yang memang berniat tahfidz yang ingin menjaga keaslian Al-Quran. Tidak ada orang munafik yang ingin berubah Al-Quran. Itu penjagaan secara matan oleh para hafid. Ada penjagaan makna oleh para mufassir. Jadi pilar dalam Islam itu ada 2. Ada pilar mufassir, ada pilar muhafid, orang yang menghafal. Nah, mufassir, penjagaan makna apa? Rumus makna gramatikal, ada nahwu, ada sharaf. Terus rumus sastra, ada balaghah, ada mani, ada bayan. Terus penjagaan makna dari apa? Ada taksis. Daripada ayat ini bagaimana menjelaskannya, kembali kepada lisan Rasulullah. Yang bagaimana kita tahu kembali kepada lisan Rasulullah itu wajib bersanadnya ilmu. Tidak boleh keseakan-akanan, tidak boleh. Tapi wajibnya membuktikan bahwa standar kita menjelaskan Al-Quran ini sesuai persis seperti lidahnya Rasulullah. Tugas kita sebagai mufassir, untuk antum ketahui bersama, tugas mufassir itu hanya meluaskan makna. Dalam era ini, fungsi ayat ini luas maknanya seperti apa, gitu. Jadi mufassir itu tidak merubah makna, hanya meluaskan makna. Misalnya Al-Quran menceritakan sedikit tentang Nabi Zakaria. Nah, identifikasi para ulama dari balik cerita Israiliyat dimasukkan agar menjadi wawasan, diceritakan kepada kita, oh menurut pendapat Yahudi bagaimana Zakaria tersebut. Bagaimana Zakaria menurut pendapat Nasrani. Bagaimana pandangan Islam dalam tarikh Islam terhadap Zakaria. Sehingga Al-Quran mencerita singkat, hadis menceritakan lebih luas, tarikh penelitian ulama terhadap hal tersebut menjadi keluasan. Itu penjagaan makna. Ada lagi isti'arah, ada ma'ani, ada bayan, ada mantik. Mantik apa? Penjagaan nalar. Nah, karena mantik itu berbicara logika. Bagaimana kemudian setiap ayat itu kombinasinya dengan otak. Bagaimana cara otak mencerna dan mengatakan itu benar.
mengatakan ini dari Allah, mengatakan ini tak mungkin palsu. Karena setiap apa yang dikatakan memang balance dengan apa yang aku pikirkan. Karena Tuhan yang menciptakan akalku, pasti Tuhan juga yang paling tahu apa yang harus kufikirkan dibalik dirinya. Maka diutuskan Rasul, tugas kita memikirkan perkataan Rasul dan isinya adalah kebenaran karena otak menyetujuinya. Oke teman-teman sekalian, kita berada di puncak acara. Terima kasih banyak yang udah mampir di Almantiki Reaction ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya tunggu komentar Anda di kolom komentar ya. Bagaimana tanggapan Anda tentang perdebatan ini? Masih ada part 2-nya ya teman-teman ya. Jangan dilewatkan. Terima kasih banyak. Saya Daman Huri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye teman-teman.